Diriku. Fungsi lingkungan bagi manusia. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan menyediakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Dalam lingkungan terdapat 3 unsur yaitu 1. Unsur biotik atau hayati, meliputi semua makhluk hidup yang ada di dalamnya mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan. 2. Unsur abiotik, meliputi semua benda mati dan semua gejalanya, misalnya udara, air, tanah, iklim, dan topografi. 3. Unsur sosial budaya, meliputi semua hasil karya manusia, seperti norma, adat istiadat, hukum, dan gagasan manusia. Bagi kehidupan manusia, lingkungan memiliki banyak fungsi. Berikut ini fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia. 1. Sebagai tempat memperoleh makanan. Lingkungan menyediakan sumber makanan dalam berbagai bentuk. Sebagian bisa langsung dikonsumsi dan sebagian ada yang harus diolah terlebih dahulu. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupan dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungan. 2. Sebagai tempat tinggal. Semua makhluk hidup termasuk manusia memanfaatkan lingkungan sebagai tempat tinggal. Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat dan kambing tidak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. 3. Sebagai tempat budidaya. Manusia memanfaatkan sumber daya hayati untuk usaha budidaya. Budidaya tersebut dapat berupa pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. 4. Sebagai tempat bekerja. Lingkungan menyediakan ruang untuk berbagai aktivitas. Salah satu aktivitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. 5. Sebagai tempat bersosialisasi. Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia selalu ingin berinteraksi dengan sesamanya untuk saling mengenal. Tanpa lingkungan manusia tidak dapat bersosialisasi. Aktivitas manusia bergantung pada tersedianya sumber daya alam. Sumber daya alam segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi 2 yaitu 1. Berdasarkan lokasi sumbernya. Ada 2, yaitu sumber daya alam darat dan sumber daya alam perairan. 2. Berdasarkan sifatnya. Ada 2 yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. A. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang memiliki sifat dapat pulih kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dibudidayakan atau dikembangbiakan. Contoh, hewan dan tumbuhan, air, tanah, udara, dan matahari. B. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan terus-menerus. Dibutuhkan waktu yang sangat lama agar sumber daya alam itu terbentuk kembali. Contoh, minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, perak, besi, dan lain-lain. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. 1. Pemanfaatan kekayaan hayati hewan dan tumbuhan dengan penuh kepedulian. Tidak sedikit kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya menyebabkan kerusakan lingkungan. Sekali manusia melakukannya dengan sembarangan, kerusakan lingkungan yang terjadi akan menyebabkan kerusakan lingkungan berikutnya. Manusia memanfaatkan lingkungan abiotik yaitu tanah dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Bahan tambang yang memiliki nilai tinggi, misalnya, emas dan perak. Bahan tambang lain yang diambil dari bagian dalam lapisan bumi adalah nikel, timah, dan bauksit. Tidak hanya lingkungan abiotik yang dimanfaatkan manusia, hampir semua jenis tumbuhan dan hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia, obat, dan peralatan rumah tangga, ditanam, dan dibudidayakan. Beberapa tumbuhan mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi. 2. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
Sumber daya alam banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kekayaan sumber daya alam tersebut akan cepat habis jika dimanfaatkan secara berlebihan. Oleh karena itu, sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijaksana. Berikut ini contoh pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana antara lain. A. Menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan. B. Tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan. C. Menerapkan sistem tebang pilih tanaman. D. Melakukan reboisasi pada lahan yang gundul. E. Mereklamasi atau memperbaiki lahan bekas tambang.